Ya iyalah, yang dari cerita lucu, sampai dari cerita nangis, sampai dari cerita menyakitkan itu semuanya ada lengkap. Jadi kalau kalian cuma lihat profilnya mbak-mbaknya pada hari Minggu, ya aku nggak bisa ngomong mbak, karena profil hari Minggu adalah profil yang paling menyenangkan, profil yang paling membuat kalian happy. Jadi kita nggak bisa apa ya? Saya rasa bukan cuma Hong Kong aja ya. Yang saya tahu adalah dari beberapa negara yang kalian lihat adalah saat salah satu saudara kita yang ada di Amerika mengatakan, oh sekarang saya di Amerika, sekarang saya ada di Arab, sekarang saya ada di Taiwan, sekarang saya di Singapura. Orang di sekitar kita itu membayangkan hasilnya tanpa mereka membayangkan prosesnya. Jadi jarang yang mau tahu dan peduli yang mana prosesnya itu seperti apa. Kalau yang saya tahu proses di Hong Kong aja wes, nggak usah yang kemana-mana. Yang di Hong Kong aja gimana sih mas? Yang di Hong Kong itu loh mbak, tahu sendiri kan yang di Hong Kong gimana? DPT itu sampai berbulan-bulan, sudah dapat pekerjaan, di cancel, ganti majikan, mas sudah ada visa turun, tiket ada, karantina ada, majikannya jahat, nyampe sini cuma seminggu, 2 minggu di interminit. Jadi tanpa putus asa, bagi yang sudah di interminit putus asa ya selesai, urusan kita sudah selesai. Kita udah nggak ada hubungan lagi. Tapi bagi mereka yang tetap berjuang, tetap gigih mempertahankan perjuangan mereka akan tetap bertahan ya. Jadi nggak putus asa. Kenapa? Tidak jarang sebagian dari kita berusaha, berdoa, tapi tetap gagal terus. Ya wis nasib saya, saya itu nggak ada peluang untuk bisa kaya. Yo enggak mbak. Itu ujian bagi saya. Saat kalian tidak bisa sukses, mungkin bukan di sini catatan kalian. Mungkin catatan kalian bukan ada di Hong Kong. Jadi mungkin kalian punya catatan di tempat lain. Kenapa kok Miss Yuni bilang ada catatan di tempat lain? Iya mbak. Kalau kita ada catatan di tempat lain, mungkin rezeki kita bukan di Hong Kong. Dan jangan salah, banyak orang gagal itu menjadi lebih sukses dibandingkan dengan teman-temannya yang selama ini biasa-biasa aja. Kenapa? Saat gagal kita berusaha mbak. Saat kita gagal berusaha, kita tetap memperjuangkan. Bukan berarti kita gagal, selesai, dan bye. Namanya itu pecundang. Buat kalian yang saat ini diuji dengan majikan yang tidak baik, yang saat ini di interminit sama majikan, karena yang penting kalian sudah usaha, bukan karena kalian di interminit karena nantang ya. Kalau kalian di interminit karena nantang ya sulit, saya nggak bisa ngasih solusi ya namanya nantang. Sekarang pekerjaan mana sih mbak? Siapa sih yang suka ditantang? Bapak ibumu aja kalau ditantang marah kan? Bener nggak? Jadi kalau bapak ibumu ditantang pasti marah juga. Bahkan saya itu pernah nantang ibu saya, ya dikepui beneran, aku nggak dikasih makan beneran kamu. Semua makanan dikunci. Kenapa? Saya dulu sempat benci sama ibu saya, kenapa memperlakukan saya seperti itu. Tapi sebenarnya adalah baik buat saya. Biar saya itu nggak tamak. Dan saya tuh tahu diri di mana batasan-batasan. Dan bersyukur. Jadi kalau saya bandingkan dengan tetangga saya yang kaya, wah, yang ngeluh mbak. Tetangga saya semuanya kuliah, saya cuma lulusan SMP. Lulusan SMP wis dilokno. Sekolah dukur-dukur atase wong kere. Paling bar ya rabi di sawah. Ya itu sering. Tapi ibu saya percaya dengan pendidikan, ya tidak menjanjikan saya jadi pegawai ya. Ibu saya sadar banget bahwa pendidikan itu tidak menjanjikan menjadi pegawai. Tapi ibu saya tahu bahwa dengan pendidikan bisa bisa punya kelebihan. Bisa punya kemampuan di mana selalu memilah. Ini yang terbaik, ini yang nggak baik, ini yang bagus, ini yang tidak bagus. Dan kalau saat kita melakukan yang tidak bagus, apakah ibu saya akan marah? Enggak, ibu saya selalu bilang, ibu sama ayah saya itu sangat open mind ya. Kalau ibu saya masih sedikit kampungan ya, maksud saya adalah tidak begitu open mind, tapi bapak saya, ayah saya itu open mind banget. Dimana bebas tapi terbatas. Bebas tapi terbatas, itu adalah kata-kata yang dimana sebenarnya benar-benar punya efek yang sangat besar sekali. Dimana ayah saya selalu bilang, up to you. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi resiko ditanggung sendiri. Saat itu kalau nggak salah waktu saya ada di
di mana ya, waktu itu pokoknya saya nggak ada di rumah deh. Dan kebetulan saya punya pacar deket banget, terus ayah saya selalu bilang, oke, kamu pacaran sama dia, deket banget, hati-hati. Saya bilang, ya ini nganu iki, saudon iki anu. Ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ayah saya selalu bilang seperti itu. Apa salahnya saya mengingatkan? Wah nesu, sebagai generasi muda, delengno wong tuwek nesu mbak, gak seneng aku. Akhirnya apa? Ayah saya bilang satu yang benar-benar saya pakai di hati saya. Ayah saya bilang apa? Perempuan dan laki-laki deket, itu nggak ada masalah. Tapi ingat, jangan kalau terjadi apa-apa yang disalahkan setan. Kok ngono ya? Iya. Karena laki-laki dan perempuan deket, tubuh menjadi panas dan menjadi nafsu. Yang bener ya. Iya, berawal dari pegangan tangan, ciuman, akhirnya masuk kamar. Masuk kamar apa salah? Nggak salah. Selagi kamu nggak bunting. Wah ini mendalam ini. Aku bilang sama ayah saya, mendalam banget ini. Iya, kenapa? Kalau kamu sudah bunting, dan kamu belum menikah, tahu nggak resikonya apa? Satu, nggak usah bilang tentang aib dulu. Satu, yang menanggung risiko total itu kamu sendiri. Yang sakit itu kamu sendiri. Cuman mikir, loh, kan ya nggak punya anak toh. Ayah jelaskan sekali lagi. Iya, mungkin sekali dua kali nggak punya anak, tapi namanya sekali ketagihan. Waduh, kajiannya ayahku semakin dalam, semakin saya tidak suka. Dan satu hal, saat kamu bunting, yang merasakan sakit paling dalam itu bukan aku, tapi kamu sendiri. Karena kamu sendiri yang bunting, kamu sendiri yang gembol bayi itu, dan kamu sendiri yang masuk rumah sakit. Loh, saya sebagai orang tua, bapak ibu itu cuman kasihan, bisa kasihan, tapi bisa berbuat apa? Saya mikir, bener juga ya kalau saya bunting masuk rumah sakit melahirkan, jangan bicara aibnya dulu, bicara tentang sakitnya dulu. Saya cuma mikir, benar. Dan waktu itu kenapa saya benar-benar paham yang dikatakan ayah saya, karena saya terjadi sesuatu kecelakaan ya mbak ya, di mana ibu saya sudah melarang saya naik sepeda motor. Nah, dari rumah saya itu saya sama teman saya cewek. Di tengah jalan saya gantian sama cowok saya. Waduh, saya gantian sama cowok saya. Setelah itu di jalan hampir nyampe rumah, saya bilang sama ibu saya, pas bilang sama teman saya gantian lagi karena saya tidak ingin suatu ketahuan tetangga. Itu sebenarnya intinya adalah saya takut ketahuan tetangga. Akhirnya saya tidak takut sama ibu saya takut sama ketahuan tetangga terus jadi buajibiran. Saya ganti sepeda motor, tidak lama saya kecelakaan mbak. Kecelakaan dan kalau nggak saya sini pundak saya tuh retak. Dan karena saya dari kecil pakai kacamata ya, dari SMP pakai kacamata. Yang kecelakaan itu saya bukan takut karena darah yang mengalir atau karena luka ya. Saya takut banget sama ibu saya. Dan kebetulan di bank saya kan ayah saya ngasih jatah, jadi saya ada uang sendiri gitu loh. Sepeda motor itu tak dandanin dewe mbak. Waktu masih kecil ya saya. Sepeda motor tak dandani dewe, pulang itu aku nyantai. Sekaligus, nggak ada masalah, berpikir bahwa semuanya baik-baik aja. Pulang, sama ayah saya ditanyain kamu jatuh, aku bilang enggak. Tapi aku masuk ke kamar karo nenteng tangan gini. Wah, sampean ngerti mbak reaksinya ibuku saya apa? Bukannya disayang-sayang, ditimang-timang karena jatuh. Swabet sikilku. Kakiku itu sabet sampai aku itu kaget. Kenapa? Bayang no waya anak loro itu disayang-sayang apa? Ternyata ibu saya bilang, rasakno. Oleh mulai gak ngrungokne wong ngomong. Saya itu, waduh ibu ini jan nggak jelas banget. Jadi di sini saya tadi membahasnya nggak karu-karuan ya. Jadi pertama saya cuma ingin bilang tentang masnya yang saat ini bayar 65 juta, saya tunggu kabarnya. Terus buat mbaknya yang ingin menikah dengan dia, saya cuma ingin bilang hati-hati karena kalau sudah nyampe Hong Kong dia pasti berubah. Dan yang ketiga,
apapun yang kalian lakukan, pesan moral yang ingin saya katakan adalah kalian sendiri yang tanggung risikonya. Karena bukan orang lain yang akan menanggung risikonya. Sakit kalian sendiri yang merasakan. Bisa difahami di sini? Jadi sakit yang merasakan kita sendiri, Mbak. Lek dilengno ojo nesu, ojo mencak-mencak. Karena lek dilengno mencak-mencak, kamu sendiri yang akan hancur. Saat kamu hancur, hanya bisa menyesal. Jadi itu aja dari saya. Kebetulan jalan-jalan ngopi, tak ngopi dulu, tak seruput kopiku dulu. Kalau ada yang salah dari ucapan saya, dari kata-kata saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye.